Pak Darmadi, Pak Inosensius. Terima kasih, ini kesempatan yang sangat luar biasa. Saya Sularsi dari YLKI sebagai koordinator pengaduan dan hukum. Ini pas banget Pak Darmadi. Tadi disampaikan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 99, saya adalah saksi hidup dalam pengesahan. Tadi saya sampaikan juga sama Pak Inosen, saya miris Pak. Pada waktu pengesahan 99 itu saya ada balkon di atas. YLKI 25 tahun memperjuangkan, menginisiasi adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian alhamdulillah 99 ini adalah terbit Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, kemudian ada Nomor 5 Tahun 99 terkait dengan Komisi Persaingan Usaha. Ini pun merupakan hadiah Pak dari IMF. Tadi juga disampaikan dari Pak Darmadi maupun Pak Inosensius. Walaupun demikian Pak, kami menerima kalau sama sekali tidak ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena apa? Sangat minim perhatian kalau melihat dari anggota Dewan waktu itu loh Pak. Kalau saat ini berbeda dong dengan Pak Darmadi, bahwa kami menyampaikan ke pundak Bapak dengan anggota-anggota yang lain untuk melakukan suatu pembahasan dan mendesak Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memang saat ini sudah jauh dari kebutuhan kepentingan masyarakat saat ini. Gitu. Yang pertama memang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, walaupun waktu itu tahun 99 saya masih sangat ingat sekali. Baru terbit aja pelaku usaha Pak berbondong-bondong ke YLKI dan mau melakukan amandemen karena dia takut dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Akhirnya kami menyampaikan bahwa apakah pelaku usaha ini akan melanggar undang-undang, karena yang dihukum adalah mereka yang melanggar. Akhirnya satu demi satu dari pelaku usaha ini memahami Pak dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan kelebihan dan kekurangannya. Gitu. Saya sangat setuju bahwa banyak kekurangan-kekurangan tadi tidak konsisten antara satu pasal dengan pasal yang lain. Tadi disampaikan terkait dengan putusan BPSK. Saya kebetulan Pak menjadi anggota BPSK DKI Jakarta Pak. Jadi sedih gitu loh. Dari masyarakat ingin membantu. Tuntutan dari masyarakat sangat tinggi Pak. Perharapannya sangat tinggi untuk bisa dibantu oleh BPSK. Namun tadi bagaimana perhatian, karena BPSK ini kan dilahirkan oleh pusat, kemudian diberikan kepada daerah untuk keanggarannya. Kalau Pemda tersebut adalah aware terhadap BPSK, jalan Pak. Tapi kalau tidak, mayoritas kan kayak mati suri Pak. Itu padahal harapan masyarakat itu sangat tinggi bisa diselesaikan dengan BPSK. Jadi hal yang ingin kami sampaikan di dalam UUPK ini Pak, pertama bahwa tadi Pak Muklis menyampaikan kasus apa sih yang paling banyak yang diadukan di YLKI. Di sini dari data kami tahun 2022 itu jasa keuangan adalah yang number one. Kemudian ada transportasi, kemudian belanja online, jadi lebih kepada e-commerce Pak. Kemudian perumahan, ini biasanya sebelum era digital ini perumahan, bank itu ada selalu masuk 5 besar pengaduan di YLKI. Namun dengan adanya era digital ini Pak, ini jasa keuangan itu kan ada yang pinjaman online Pak, paling banyak masuk ke sana. Kemudian ada leasing, ada asuransi yang kemarin booming terkait dengan sisi perlindungan. Jadi kalau menurut kami bahwa sisi perlindungan konsumen kita itu masih sangat lemah. Makanya kami berharap dengan kesempatan hari ini, terima kasih juga kepada Dewan Wartawan ya di parlemen ini yang menginisiasi dengan Biro Kepemerintahan DPR ini, bahwa ini bisa disampaikan kepada publik dan juga kepada Bapak Ibu yang ada di Dewan Kehormatan ini. Jadi bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan Pak dengan di era digital sekarang ini. Misalnya salah satunya adalah terkait dengan perlindungan di era digital, perlindungan data pribadi.
Ini kan juga belum diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di dalam PDP memang ada, tetapi batasan bahwa data privat dan data pribadi, data publik, ini yang belum, siapa sih yang boleh mengakses. Ini ketika kita melakukan suatu transaksi di e-commerce, kita kan sudah trust menyampaikan datanya, dan ini banyak sekali terjadi fraud. Dan hal ini juga akan memberikan kerugian kepada konsumen. Dampaknya lagi-lagi ada kepada konsumen. Banyak bolong-bolong aturan hukumnya di sini yang saling melempar. Kemudian yang kedua, Pak, kalau dulu pelaku usaha ini hanya untuk satu, sekarang contoh di perumahan. Sekarang yang memasarkan perumahan ini, Pak, bukan hanya developer sebagai pengembang, tetapi ada agen untuk brokernya, untuk pemasarannya. Belum di dalam membangun, mereka adalah ada KSO-nya. Jadi ketika sampai ke tangan konsumen, belum ketika itu adalah rumah susun atau rumah tapak, sekarang ini ada badan pengelolanya, Pak. Nah, ini kan banyak sekali pihak-pihak pelaku usaha yang dihadapi oleh si konsumen. Kepada siapa yang punya tanggung jawab kepada konsumen di dalam hal ini pelaku usahanya? Ini kan masing-masing. Ketika ada masalah, mereka saling lempar. Nah, ini kan yang kami sampaikan bahwa sudah tidak memenuhi kebutuhan, tidak mengakomodir kebutuhan yang sekarang ini berkembang, terutama adalah di era digital sekarang ini, e-commerce yang sudah sangat banyak dan pengaduan terbanyak juga di YLKI. Sisi perlindungannya adalah seperti apa? Ada marketplace-nya, kemudian ada merchant-nya, kemudian di situ ada multi-regulated, ada multi stakeholder yang ada di dalam platform e-commerce tadi, ada logistiknya. Nah, ketika itu ada bolong, baru 5 menit kita melakukan suatu pemesanan, 5 menit kemudian data kita sudah ada di tangan pihak lain. Ini yang terjadi, kemudian terjadi fraud bahwa pembelian kita adalah dibatalkan oleh orang yang kita tidak tahu. Tetapi konsumen tetap melakukan suatu pembayaran. Itu satu. Kemudian ini terkait dengan unfair contract term, Pak. Bahwa di dalam proses transaksi konsumen ini kan ada 3 tahap. Satu adalah pra-transaksi, kemudian transaksi, dan pasca transaksi. Mayoritas dispute yang terjadi di dalam konsumen yang ada 271 juta ini, Pak, itu adalah diawali dari pra-transaksinya. Ada informasi yang tidak jelas terkait dalam memasarkannya. Produknya tidak jelas. Kemudian, nah sekarang zaman digital, Pak, hanya berawal dengan video aja. Melakukan suatu pemasaran, itu bukan hanya untuk yang e-commerce, tetapi yang properti pun juga melakukan itu. Banyak penipuan yang terjadi di sini, Pak. Karena konsumen tidak memahami hal itu. Nah, ini yang perlu ada pengaturan lebih lanjut. Kemudian kontrak term ini juga bahwa di dalam pemesanan produk-produk yang dibeli si konsumen ini kan tadi Pak Inosensius juga bahwa kontraknya seperti apa. Ini kan kadang tidak diinformasikan. Konsumen harusnya dijelaskan. Lebih kepada memihak isinya, kontrak-kontrak perjanjian tersebut adalah ke pelaku usaha. Sementara konsumen adalah lebih kepada kewajiban-kewajibannya. Haknya sangat sedikit sekali dan ada pengecualian-pengecualian yang itu merupakan menjadi haknya dari si pelaku usaha. Pembatasan tanggung jawab ini yang sering terjadi gitu. Kemudian di dalam unfair contract term ini, Pak, terkait perjanjian di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kita akan menganut di mana? Ke bisnis, ke trade-nya atau ke law-nya. Karena di dalam suatu perjanjian, kalau itu trade berarti yang punya tanggung jawab kemenangan dan pengawasannya itu adalah di Kementerian Perdagangan atau Kementerian Teknis. Tetapi kalau ini adalah lebih kepada law, bisnisnya adalah di Kumham. Tetapi yang sekarang terjadi, siapa yang melakukan pengawasan itu? Tadi dikatakan bahwa BPSK sekelas BPSK Logal itu harus melakukan suatu pengawasan. Sementara kontrak perjanjian itu adalah dibuat oleh perusahaan yang ada di pusat, yang tidak mungkin
BPSK yang ada di daerah itu punya tangan untuk sampai ke pusat. Nah ini ya yang perlu, bahwa pengawasannya di kementerian misalnya itu perlu Pak, ada suatu divisi untuk penanganan pengaduannya, untuk melakukan suatu pengawasannya. Ini yang sangat penting, sehingga ketika konsumen ada suatu permasalahan kemana dia akan melakukan pengaduannya, kemudian jelas tidak ada saling lempar. Contohnya yang kemarin itu terkait dengan jasa keuangan, investasi bodong. Siapa yang punya tanggung jawab? Konsumen banyak Pak yang dirugikan. Umroh, kasus umroh juga tahun 2017 itu kan juga kepada siapa konsumen itu mendapatkan suatu perlindungan. Betul bahwa memang perlu pengertian konsumen itu direposisi Pak. Siapa yang menjadi konsumen? Kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah konsumen akhir. Tetapi dengan berkembangnya ini yang perlu ada reposisi terkait dengan perlindungan konsumen. Kemudian di dalam hal penguatan kelembagaan, BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, kemudian Badan Perlindungan Konsumen Nasional, kemudian LPKSM atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat seperti YLKI. Ini juga perlu ada suatu penguatan karena partisipasi mereka, Pak, kontribusinya mereka di dalam perlindungan konsumen ini adalah sangat besar. Dan kebetulan saya juga di BPSK. Bagaimana tuntutan daripada masyarakat pengen untuk dibantu diselesaikan. Ini sangat luar biasa, mereka juga bisa dibantu tidak harus ke pengadilan 21 hari. Nah, 21 hari ini Pak kadang-kadang juga secara real ini juga tidak akan menyelesaikan Pak. Karena 21 hari ini adalah memang waktu yang sangat singkat untuk menyelesaikan. Kecuali kasusnya itu adalah kasus sederhana. Kalau kasusnya itu adalah kasus misalnya properti yang nilainya miliaran, kemudian ada berbagai macam pihak yang ikut serta di dalam penyelesaian ini yang harus diikut sertakan bertanggung jawab. Dan ini tidak sekarang ini tidak semudah dulu hanya satu perusahaan. Sekarang banyak yang terlibat. Yang ini yang kita juga harus menganalisanya. Nah, penguatan LPKSM atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ada sangat penting. BPSK sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian BPKN Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Nah, kasus-kasus yang tadi disebutkan juga terkait dengan kartel, Pak. Ini kan masalahnya adalah diselesaikan di KPPU, di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Ketika itu terbukti salah, yang rugi itu konsumen, Pak. Tetapi di dalam Undang-Undang Persaingan Usaha itu konsumen tidak punya hak apa-apa. Nah, kalau bisa di dalam hal ini adalah dikuatkan bahwa antara KPPU dengan BPKN ini ketika terkait dengan konsumen juga punya hak Pak mendapatkan perlindungan ketika ada case yang terjadi adanya kartel yang sangat merugikan kepada konsumen. Kerugiannya ada kan putusannya itu adalah maksimum denda 25 miliar. Keuntungannya Pak lebih dari ratusan miliar. Mereka membayar 25 selesai. Tetapi konsumen yang dirugikan. Ya kan? Ya. Nah, kalau ini kan yang rugi adalah konsumen, gitu. Nah, konsumen nggak punya hak apa-apa. Nah, ini yang perlu ada penguatan di sini. Kemudian ini kaitannya dengan kompetisi kebijakan yang tadi kami sampaikan. Kemudian dari dalam hal perlindungan otonomi daerah, ini banyak hal yang terjadi kaitannya dengan BPSK tadi, Pak. Bahwa terkait dengan otoda, ini kan ada tumpang tindih regulasi. Nah, kalau bisa ada suatu harmonisasi antara Undang-Undang 1 dengan yang lain. Contoh di BPSK ini dengan adanya kasus-kasus jasa keuangan, Pak. Bahwa banyak kasus yang diserahkan di BPSK ini adalah atas keinginan juga pelaku usaha, Pak. Pelaku usaha jasa keuangan itu meminta bantuan karena penyelesaian di BPSK ini adalah penyelesaian secara ada konsiliasi, ada mediasi, dan ada arbitrase. Dan di DKI hampir 90% ini menyelesaikan secara mediasi, Pak.